Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. 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 Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH channel ya. Semoga segala apa yang dikeluarkan oleh panjenengan kuotanya menjadikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang Abah sampaikan dengan kuota yang dikeluarkan adalah diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita tidak bisa apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, kita tidak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Marilah kita belajar mengosongkan diri. Kita berasal dari kosong dan kita kembalikan kepada kosong untuk meraih surgamu dari hari ini. Marilah kita raih kebahagiaan dari hari ini, sahabat. Karena Al-Quran menyuruh kita adalah untuk bahagia dari hari ini. Dan Allah menyuruh kepada kita bergegas untuk meraih kebahagiaan itu. وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah berfirman tentang segeralah raih ampunan Allah, ya. Insya Allah dengan kita kembali kepada Allah, ya, bahwa kita akan mendapatkan segalanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Insya Allah akan datang harta wal banin bagi yang ingin punya keturunan. Beristighfarlah, kembalilah kepada Allah, ya. Wa yumdidkum bi amwalin wal banin tadi. Ya wa yaj'al lakum jannatin, maka raihlah surga. Ada jannatul ma'wah. Surga di alam fisik. Fisik ini kata Allah seluas langit dan bumi. Allah berkata seluas langit dan bumi berarti adalah surga itu di sini. Raihlah sekarang, bergegaslah. Buatlah sahabat Allah tersenyum tadi, ya. Maka untuk membuat Allah tersenyum, marilah kita katakan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur, ya. Karena dia tidak pernah lepas dari diri kita. Inna rabbaka ahata binnas. Rasakan Rabbmu yang hadir pada dirimu. Maka jangan menunda surgamu, karena kau berhak bahagia di dunia ini, ya. Karena bahagia di akhir nanti tergantung ada di awal ini. Segala apa yang pada nihayah itu tergantung dari bidayah. Apa yang kau raih di akhir itu adalah tergantung adalah di awal. Maka jangan menunda, jangan menunggu, ya. Marilah membuat dia tersenyum dengan menyadari, ya, bahwa sesungguhnya kita senantiasa bersama Rasulullah, senantiasa bersama Allah, ya. Maka pada pagi hari ini Abah ingin mengajak kepada panjenengan semua dimanapun berada, ya. Marilah kita raih, ya, fid dunya hasanah, karena akan membawa wa fil akhirati hasanah. Wawunya waw ataf, ya. Al-atfu bil wawilil mutlaqil jam'i. Bahwa hasanah fil akhirah itu tergantung pada hasanah fid dunya. Hasanah awal akan membawa pada hasanah akhir, ya sahabat. Maka kalau kalian selalu berkata surga itu nanti, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di sini. Karena engkau telah berkata bahwa bahagia itu nanti. Padahal nanti itu adalah tergantung daripada hari ini.
Dan Allah sudah menyatakan kepada kita adalah Allah tidak akan memberimu kecuali kamu mau dan kamu siap ya untuk menerimanya. Ya, kalau seandainya kamu hari ini selalu berkata nanti ya bahwa biarlah saya menderita di sini, ya nggak ada rumusnya, nggak ada judulnya. Ya itulah kenapa di dalam tubuh kita sudah nanti Abah akan bahas. Sesungguhnya sudah Allah siapkan 4 lapis surga dalam tubuh kita. Di ruh jismani kita, di ruh jasad kita, di fisik kita ini. Allah menyuruh kepada kita adalah bagaimana untuk menikmati jannatul ma'wah. Tetapi persoalannya adalah jannatul ma'wah hanya akan kamu raih setelah kamu sampai pada sidroh al-muntaha. Sidroh adalah sadar. Sadar bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu hari ini. Sadar bahwa sesungguhnya adalah surga kamu raih. Bagaimana cara meraih surga? Hadirkan dia. Jangan membuat dia marah lagi. Jangan membuat dia tidak tersenyum lagi. Jangan mencari Tuhan kemanapun. Jangan mencari Rasulullah kemanapun. Karena sekarang kita bisa wujud semacam ini. Adalah karena adanya, hadirnya Rasulullah dan Allah, sahabat. Dan dia sudah berkata, bedakan kata Abah juga kata Allah dan Rob. Dia sudah berkata, inna rabbaka ahata bin nas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Maka berkatalah pada dirimu mulai hari ini. Katakanlah bahwa kamu mau dari sekarang bahagia. Kamu tidak boleh menunggu. Karena Allah tidak akan bisa selama kamu tidak mau. Maka itulah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, kata Allah, sampai kamu adalah yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu adalah merubah jiwamu menjadi jiwa yang bahagia, menjadi jiwa yang ahli surga. Adalah di alam ini sahabat ada kurang lebih 15 hukum alam yang berlaku. Di antaranya adalah hukum tarik-menarik yang berlaku. Apapun yang kau sangka, apapun yang kau tarik, itulah yang kau tadi, yang akan terjadi pada dirimu. Inilah ketidaktahuan manusia tentang hukum-hukum ini. Yang menjadikan manusia sekarang adalah menderita dan menunggu, menunggu dan menunggu. Bahagiamu hari ini. Maka mulailah hari ini kau katakan pada dirimu, aku bahagia. Jadilah orang kaya hari ini. Karena kalau kau tidak memiliki, itulah yang disebut kuantum jam. Adalah lompatan kuantum, kau merasakan kebahagiaan. Karena hanya bahagia yang bisa menarik kebahagiaan. Kesedihan hanya akan menarik kesedihan. Itu hukum sahabat. Hukum tarik-menarik. Maka itulah Allah sudah ingatkan sesungguhnya manusia ini adalah banyak mengeluh dari sesungguhnya. Dan berhentilah mendengarkan ucapan orang nanti ada kebahagiaan yang abadi di sana. Di sana itu tidak ada kalau kamu tidak di sini. Nah inilah kesalahan orang. Tadi semua ya sudah keluar dari hukum Allah. Marilah dari hari ini. Dari semua. Katakan dari dirimu sendiri. Tapi modalnya adalah kembali kepada dia. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Adalah kembalilah tobat. Tobat itu kembali. Taba yatubu taubatan. Kembalilah pada dia. Di mana dia? Dia sudah mengatakan dia tidak di langit. Dia bukan di laut. Dia bukan di bumi. Dia di hati orang beriman. Inilah Baitullah. Inilah rumah Allah yang segeralah kalian masuk ke dalamnya. Dan sadari, bahagialah keluar biasaan daripada dirimu sendiri. Keluar biasaan daripada kamu sebagai manusia. Nah inilah jangan kau anggap adalah. Kalau kau anggap dirimu adalah orang lemah, lemahlah yang kau tarik. Kalau kau anggap dirimu orang sial, siallah yang kau tarik. Karena ingat Tuhanmu bersamamu. Itulah yang baginda Nabi selalu berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Nah, jangan bersedih hati, Allah bersama kita. Nah itu maksudnya adalah inna rabbaka ahata bin nas. Maka mulailah meniti ke dalam diri. Jangan lagi mencari. Allah tidak di Mekah. Allah tidak di langit ketujuh. Allah tidak dimanapun. Itulah kenapa hukum kepada Allah tidak boleh ditunjuk. Bagaimana mau ditunjuk? Pada saat kau tunjuk segalanya menjadi alam. Segala yang kau tunjuk adalah menjadi sesuatu. Segala sesuatu yang kau tunjuk menjadi makhluk.
Inilah kesalahan manusia. Dia menunggu-nunggu kebahagiaannya. Katakan hari ini adalah, Susi, bawa itu anak kamu, Sus. Ya, katakanlah hari ini. Ya, bahwa bahagia itu hari ini. Kamu nggak usah kerja dulu di situ lah, bawa dulu situ. Ya, katakan hari ini adalah kamu adalah orang bahagia. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita, sahabat. Ya, jadi tumbuhkan. Pertama adalah kamu adalah yang katakan syato'ilah adalah nikmatul ijad, nikmatul imdad, adalah bagaimana kamu adalah merasakan nikmat bahwa sesungguhnya adalah betapa luar biasanya tubuh kita ini, betapa mahalnya tubuh kita ini. Bahkan kita adalah merupakan mazhar kenyataan dari Dia. Kitalah rahasianya, dan Dia tidak selalu meliputi bersama dengan kita. Sampai Dia ulang-ulang di dalam Al-Quran. Kenapa Dia menyuruh kita melihat diri kita? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau tidak memperhatikan? Ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itulah tadi semua. Karena kalau kamu keluar dari dirimu, kau mencari Tuhan, tidak akan pernah ketemu. Karena kau yang cari itulah kau yang mencari. Jangan lupakan, kamu ini sekarang sudah kaya. Maka rasa kaya itu harus kamu bangkitkan. Rasa bangga, itu nikmatul ijad. Nikmat penciptaan kita sebagai manusia. Nanti kita akan bahas betapa luar biasanya kita manusia. Maka lihatlah bagaimana manusia, walaupun Tuhan memperlihatkan di alam. Sekuat-kuatnya gajah. Dan manusia punya akal. Maka inilah, gunakan akal. Maka juga buat kalian yang sudah ngaji mantik. Sekarang ini banyak orang ngaji mantik. Tetapi adalah dalil dipaksa kepada akal. Mana ada? Kaidah Aristoteles, kaidah Imam Ghazali dalam ilmu mantik adalah akal dan rasa harus mengontrol pada dalil. Akhirnya manusia ini adalah tidak meraih kebahagiaannya. Ya, karena dipaksakan oleh dalil yang kadang-kadang keluar dari akal. Nah, inilah yang Abah menyaksikan itu, ya. Karena hal yang sepele saja yang membuat manusia orang Islam sekarang kenapa terpuruk menjadi makhluk-makhluk yang tidak bahagia, makhluk-makhluk yang menjadi jongos, makhluk-makhluk yang miskin. Karena tadi, padahal Tuhannya sudah mengatakan luar biasa kepada kita, malah ke orang lain. Kitab-kitab Islam setelah perang salib digunakan oleh saudara-saudara kita di Eropa, di mana-mana. Mereka meraih kebahagiaannya. Sementara kita terus berhayal, menunggu dan menunggu. Karena tadi, ya, Abah membaca buku Jack Ma saja. Jack Ma lebih ngerti daripada kita semua. Dia udah mengerti bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang dahsyat pada diri manusia. Ada sangkaan yang bisa diciptakan. Itulah sekarang Hawking dan orang-orang yang hebat itu, termasuk Mark Zuckerberg, adalah bagaimana menggunakan quantum jam adalah dengan menyadari adanya Tuhan yang tidak pernah lepas dari diri kita. Kita dalilnya cukup, Qurannya cukup, hadisnya cukup, tapi yang salah dari diri kita karena selalu menunggu dan kita memaksakan dalil kepada akal. Nah, inilah kesalahan kita hari semua. Maka kalau seperti ini Abah menyaksikan 100 tahun lagi Islam ini punah. Maaf, kalau seperti ini, maka setiap hari bermunculan kasus-kasus di pondok pesantren dari kiai. Bagaimana kalau kiainya sudah begitu? Bagaimana kalau menteri agamanya saya sudah korupsi? Nah, ini mari kita rubah. Hari ini kita rubah. Ayo orang Islam, bangkitlah. Kiamat. Kiamat itu bukan kehancuran, kebangkitan. Tadi semua. Maka mulailah dari dirimu. Banggalah dengan dirimu. Hargai dirimu. Cintai dirimu. Buatlah Tuhan yang ada pada dirimu tersenyum. Karena Dia ada pada dirimu. Yang mengatakan itu bukan dalil. Bukan siapa-siapa. Allah sendiri. Aku di hati orang yang beriman. Itulah maka Allah di surat An-Nur mengisahkan tentang bagaimana dirinya berada pada diri kita. Allahu nurus samawat. Dia mengatakan aku nur. Dia tajali kepada nur. Sebelum dia menjadikan Muhammad di alam dunia ini.
Maka pada dirimu ada Muhammad, ada Rasulullah. Buatlah Rasulmu tersenyum. Karena dengan Rasulmu lah segala yang ada ini ada. Karena Rasulmu lah. Dan Rasulmu tidak pernah berpisah dengan Allah. Dan dia ada pada dirimu. Bukan lagi kata orang. Kata Allah sendiri. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Di zamanmu, pada dirimu. Rasakanlah, temukanlah syin untuk membawa kamu kepada Rasulmu itu. Temukanlah Toha. Salatullah, salamullah. Kalau mau salatullah, salamullah. Ala Yasin, Habibillah. Ala Toha, Rasulillah. Dialah Toha. Dialah Yasin. Yang akan membawamu kepada Rasulullah sejati yang ada pada dirimu. Nah inilah yang harus kita bangkitkan. Raihlah telaga Kausar. Yang diberikan, kalian tahu dalilnya. Diberikan pada Nabi Muhammad. Kalianlah Muhammad itu. Tadi semua. Maka mari rubah paradigmanya. Mencintai Rasulullah. Kok anggap meninggal? Seorang wali saja kalau Allah wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Kepada mereka yang sudah berjuang di jalan Allah. Para aulia Allah, kata Allah. Bal ahya. Apalagi Rasulmu. Laulaka lama khalaqtul afaq. Karena Muhammad lah. Karena Rasulullah lah. Segalanya ini ada. Tapi kenapa umat Rasulullahnya malah di dalam neraka hari ini? Bagi orang-orang yang sudah punya kesadaran. Abah sedih semuanya. Karyawan-karyawan Korea. Justru umat Muhammad. Karyawan-karyawan Jepang, umat Muhammad. Karyawan-karyawan Cina, umat Muhammad. Karyawan-karyawan, walaupun justru mereka sudah mengenali Muhammad yang ada pada diri mereka. Tadi semua. Dengan apa mereka mengetahui Muhammad? Orang Hindu, orang Buddha. Muhammadlah. Karena Muhammad itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena dialah semuanya. Tidak ada yang bukan Muhammad. Pada Kristen pun Muhammad. Tadi semua. Tapi jangan lupa pada kita pun ada Isa. Ya, bahkan Nabi Muhammad itu bisa mi'raj karena Isa. Hakikat Nur Muhammad itu dohir pada Isa. Isa Ruhullah. Ya. Itulah kenapa Nabi Isa tidak punya ayah. Tapi dia bukan anak Allah. Dia adalah, pahami ya sahabat, dia berkatakan, Ana Abdullah. Aku hamba Allah. Yang kemudian Isa itu disempurnakan oleh Muhammad. Oleh Ahmad. Tadi semua. Ya. Maka kata Abah, inilah yang harus kita paradigma. Berhentilah mengaji keluar. Mulailah ngaji ke dalam. Kau selalu mencari Allah keluar. Itulah Syekh Arsyad Banjari. 20 tahun aku di Mekah. Mencari Allah dan Rasulullah gak ketemu. Tapi pada saat aku kembali kepada diriku. Pada kampungku. Mana kampungnya? Inilah lembah Muqaddas Tuha. Yang kata Allah pada Musa. Ya Musa. Pada saat Musa berkata. Rabbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku perlihatkan dirimu. Tunjukkan dirimu. Sampai akhirnya Musa. Allah tunjukkan. Bukan pada mana-mana. Di mana Bukit Turi Shin itu? Kesadaran. Sampai pada Shin. Ya Shin. Tur Shin. Bukit Shin. Bukit kesadaran Shin. Itulah. Dia bertemu dengan Muhammad. Musa itu bertemu dengan Muhammad. Bukit Tur Shin. Maka temukan watin. Buah tin adalah tubuhmu. Wazaitun adalah jantungmu. Karena kalau kau tidak menemukan zaitun. Zaitun yang kata Allah, zaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Nggak tumbuh di timur dan di barat. Di mana? Di jantungmu. Baru di situ zaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Tadi. Di situ ada kaukabun duryun yuqadu min syajaratin mubarakah. Ada pohon berkah. Disitulah dia. Ya. Dan kau membuat dia cemburu, membuat dia marah. Karena kau abaikan Rasulullah dan Allah pada dirimu. Nabi sudah berkata, Quran mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita.
Dan Allah mengulang-ulang, Pak ini qarib. Aku maha dekat. Ujibu da'wata da'i dadaan. Hadirkan aku. Hei hamba. Ini mencari Tuhan ke Arab. Mencari Tuhan ke langit ketujuh. Selama kau masih ada jihad. Kau keluar dari dirimu. Nabimu sudah berkata, man tolaba maulah. Bigoiri nafsihi. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari surga keluar dari dirinya? Siapa yang mencari barjah keluar dari dirinya? Siapa yang mencari Allah keluar dari dirinya? Itulah kalian kenapa sekarang tidak paham. Hanyalah kepada dongeng-dongeng barjah, dongeng-dongeng siksa kubur. Akhirnya kalian hinakan Tuhan. Sampai kata Abah, kalau ada di siksa kuburan itu digebugin, kasih ke Abah satu seluruh manusia sedunia. Tuhan macam apa yang kau miliki itu? Tuhan macam apa yang kau yakini itu? Tadi. Tidak cukupkah ayat Al-Quran menjelaskan? Inilah. Tadi semua. Kalau kaidah manteknya nggak dipakai. Kenapa Allah dalam Al-Quran selalu afala ta'qilun? Afala yatafakkarun? Afala yatadabbarun? Kurang apa? Kembalilah pada akalmu. Kaidah mantek pakai. Jangan dalil dipaksa. Hujah dipaksa. Inilah akhirnya manusia. Jadi patung-patung yang tidak mau berubah. Akhirnya dia tidak meraih kebahagiaannya. Sekarang sedih lihatnya apa? Di mana-mana. Di Taiwan. Umat Muhammad. Di Arab Saudi. Diperkosa. Disiksa. Umat Muhammad. Bahkan negara-negara umat Muhammad. Libya hancur. Afghanistan hancur. Suriah hancur. Coba. Gak sadarkah kalian? Kapan kalian mau bangkit? Terus dongeng. Nabi Muhammad ke langit Mi'raj. Itulah. Makin jauhlah engkau dekat dari Rasulullah. Kau anggap Allahnya jauh. Dia sudah mengatakan, Pak ini qarib. Bahkan dia suruh bahagia lahirlah. Wa syari'u ila magfirati mir rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ar. Uiddat lil muttaqin. Tadi semua. Bagaimana cara engkau untuk menjadi orang bertakwa? Raihlah. Tadi semua. Kita harus telanjang dari hari ini. Kita disebut Islam. Islam itu bukan agama dari awal pun. Inna dina indallahil Islam. Islam itu seumpama air. Tidak boleh dibotoli agama. Maka tadi dinul Islam. Jiwa. Din. Bukan agama. Lain silakan. Agama Hindu, agama Buddha. Tapi Islam tidak pernah. Allah menyebutkan. Tapi din diartikan agama. Agama itu dari ugama. Agama itu dari bahasa Sanskerta. Agama itu istilah Hindu. Muncullah Sawargaloka, istilah Hindu. Muncullah Naraloka, istilah Hindu. Ya kan Islam ini mau kemana? Hari semua. Ya. Hari ini kamu raih surganya Jannatul Ma'wa. Rasulmu sudah mengatakan begitu. Tadi semua. Mari kita lihat, mari kita merasa kaya. Ayo, berhentilah mencari Tuhan keluar diri. Bicaralah pada dirimu sendiri. Tapi selama kau tidak kenali dirimu. Baginda Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenal Robnya. Nah ini Rob. Dan Tuhan pun mengatakan, inna rabbaka ahata binnas. Inna, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi. Robmu yang meliputi dirimu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah alam, patatis alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Kau tidak menemukan alam di sini. Kau tidak tundukkan alam di sini. Di luar dirimu pun dia tidak akan taat pada dirimu. Kau kejar kayak apapun, dia lari kayak setan. Inilah orang Islam sekarang sudah salah. Kenapa? Disbelokkan Senokhorgronyo. 100 tahun sudah kita dihancurkan. Senokhorgronyo dan Utsman bin Yahya yang telah membelokkan. Akhirnya penjajahan kepada manusia. Pahami, ya. Maka marilah kita kembali. Kita layak kembalikan pada bagaimana Rasulullah. Kembalikan pada Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan begitu. Bahkan begitu Al-Quran mengisahkan tentang Maryam. Keajaiban yang dihadapi oleh Maryam. Sampai Zakaria pun bingung. Maryam kapanpun dia menginginkan sesuatu. Ada. Tuhan yang dulu. Allah yang dulu. Allah yang sekarang. Ada pada diri kita semua. Kita mencarinya. Berdoa teriak-teriak. Berzikir teriak-teriak.
dia ada dengan kelembutan pada hatimu. Ya, tundukkan kepalamu. Tekuk lidahmu ke atas. Rapatkan gigimu. Bicaralah di latipah kolbumu di sini. Ya. Ya. Maka disitulah. Maka mari kita berhentilah menjadi agama hayal. Abah kasihan. Karena di kehidupan yang akan datang lebih parah. Dan Allah sudah mengatakan man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tadi semua. Bagaimana Rasulmu akan memberikan syafaat kalau kau abaikan hari ini syafaatnya? Apa ngomong Sabatul Uzma? Sabatul Uzma itu kalau kau raih hari ini, jangan kau anggap Rasulullah itu meninggal. Karena Rasulullah, maka dikatakan Muhammad itu Rasulullah. Dan Rasulullah itu tidak akan pernah meninggal. Karena dia ada sejak zaman dari Adam. Yang dalam Adam itulah Rasulullah. Yang dalam Ibrahim itulah Rasulullah. Yang dalam Musa itulah Rasulullah. Yang dalam Isa itulah Rasulullah Muhammad. Yang dalam Ahmad itulah Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka Muhammadun, Muhammad itu bukan bapak dari siapapun. Walakin Rasulullah. Dialah Rasulullah. Rasulullah itu adalah seumpama gula. Sifat. Tetapi dia membawa manis. Zat bersamanya. Ya sifat, ya zat. Zat, ya sifat. Gula, ya manis. Manis, ya gula. Bagaimana mau dipisah? Nah inilah pahami. Dan itu ada pada seluruh makhluknya. Dari semua. Tapi jangan ditunjuk. Karena kalau ditunjuk menjadi sesuatu. Kullu syai'in halikun. Kalau masih syai'in halikun. Kullu man alaiha fanin. Kalau ingin wayabka wajhuka rabbuka dul jalali. Wajah Allah itu Muhammad. Itulah yang disebut. Kullu man alaiha fan. Kullu syai'in halikun illa wajah. Siapa wajahnya Allah itu? Nur Muhammad. Itulah wajah Allah. Dan dia ada. Dia qadim. Kalau kamu ingin bahagia. Tadi. Karena selama nanti itu sahabat kita setelah mati ini akan kembali. Kalau kau bersama yang qadim, kau akan qadim. Itulah kenapa surga itu piha khalidun. Khaliduna piha neraka itu. Tadi semua ya. Jangan sampai mati lebih susah, mati lebih susah. Karena ulaika kal an'am. Nah, gunakan 7 lubang di sini. 7 lubang di sini ini bukan, jangan sampai kata Allah ulaika kal an'am. Siapa ulaika kal an'am itu? Yang nggak ketemu Rasulullah. Yang nggak ketemu dengan Allah, nggak ketemu dengan Rasulullah, nggak ketemu dengan Allah. Dan dia kata Allah, wa'lamu anafikum Rasulullah. Domba, kambing, sapi sama, punya 7 lubang. Bedakan kita dengan binatang. Kalau tidak, kata Allah, ulaika kal an'am. Siapa yang menjadi binatang? Kata Allah adalah mereka yang tidak bertemu dengan Allah dan Rasulullah di dunia ini. Karena itu syahadat. Syahadat itulah. Syahadat itu. Syahadat. Hari ini. Sampai kapanpun kamu bisa bersyahadat. Sebagai bersyahadatnya Nabi Adam. Adam itu adalah seumpama Soekarno. Tapi yang di dalam itu presiden. Nah itulah. Habibie itu presiden. Habibie itu seumpama siapa? Katakanlah Nuh. Gus Dur. Jangan kamu berbangga-bangga Gus Durian. Soekarnoisme, Soehartoisme, kau abaikan Rasulullah. Itu cangkang. Cangkang. Kau makan Indomie buang cangkang, makan durian kau buang cangkang. Cangkang itu. Tadi semua. Makhluk itu. Itulah kenapa baginda Nabi Muhammad dikatakan, kul innama ana basarun. Tadi. Mislukum yuha ilayya. Kenapa? Karena dia basarun lakal basar. Kamu pun bisa basarun lakal basar. Tadi semua. Kalau bukan basarun lakal basar, berarti binatang. Harusnya kita pun adalah illa wahyu yuha. Yang sudah menemukan Rasul pada dirimu. Ini ajaran yang hak dari Allah. Ajaran yang hak pada Quran. Dalilnya nggak usah dibelok-belok pun sudah lurus tadi semua. Walaupun ada ya
maupun mantuk maupun mafhumnya sudah lurus, nggak usah ditakwil-takwil. Tapi karena manusia nggak kembali pada Al-Quran, inilah yang Rasulullah nangis pada Allah. Wa qala Rasul menangis kata Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittahidu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, umatku telah mencampakkan isi Al-Quran. Ya ini terjadi hari ini. Dia percaya satu hadis, yang hadis palsu, Nabi Muhammad ke langit, tapi dia tolak Al-Quran. Coba, murtad nggak kayak begitu? Quran mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum inna rabbaka ahata bin nas. Coba, berapa ratus ayat yang ditolak oleh kiai-kiai bahkan sekarang ngaku umat Islam ini. Tiap Mi'raj ngomong Nabi Muhammad ke langit. Apalagi jadi bodoran, ditawar sholat. Tuhan itu apa? Memang makhluk? Tadi semua. Pada saat Tuhan berkata dalam Al-Quran, pada saat laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum wa id qala, tadi berkatakan wa id, apa namanya, lil malaikati, kata Allah apa? Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Hei iblis, Allah sedang ngomong sama kita. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud bersama malaikat? Selalu berkata, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin minam. Inilah kau hinakan dirimu, aku kan manusia. Tuhannya mengatakan inna rabbaka ahata bin nas. Begitu ngomong sifat 20 wujud, yang wujud boleh hanya Allah. Tadi semua. Terus wujud kamu wujud siapa? Nah inilah, mari tauhid luruskan. Buat kiai-kiai yang melarang Abah untuk live seperti ini, saya lawan kamu tadi semua. Ya, karena kalau tidak dibuka hari ini, kapan lagi? Semua selalu disembunyikan. Allah sekarang sedang memaksa kita menceritakan tentang dirinya. Allah sedang memaksa kita semua. Ayo kembali pada Dia. Maka dia buat Google, dia buat Instagram, dia buat ini, dia buat itu. Sekarang lagi sebentar lagi nanti AI pada ngomong siapa Allah, siapa Muhammad. Nanti, lihat setelah Abah nggak ada. Walaupun kalian hari ini sembunyikan ilmu Allah, Allah akan dohirkan lewat AI. Manusia nggak mau bicara, biarkan kata Allah, aku ciptakan AI. Biar AI ngomong siapa aku. Betapa dekatnya aku, betapa nyatanya aku, betapa wujudnya aku. Inilah. Ini persoalan, ya. Mari kita kembali. Cintai dirimu. Jangan pernah lagi kau merasa orang yang lemah. Jangan lagi kau merasa orang yang hina. Itulah kenapa Allah sudah mengatakan waktu baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada orang Quraisy tadi, karena yang suka berbangga-bangga dengan nasab. Kata Nabi, an-nasu min li Adam. Manusia itu dari Adam. Wal Adam min turab. Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin. Nggak ada kemuliaan orang Arab di luar Arab. Wala fadla li aswada ila ahmar. Dan tiada kemuliaan orang kulit merah dengan kulit hitam. Illa bittaqwa. Muncullah ayat inna akramakum indallahi atqakum. Inilah mulailah penjajahan Senokor Gronyo dengan membawa Utsman bin Yahya menjudulkan Duriat Nabi. Ya. Yahudi yang dipakaiani Muslim. Tadi semua, ya. Nah inilah, akhirnya manusia jauh dari Tuhannya. Baru kalian sadari hari ini betapa hurafatnya mereka. Nah inilah, maaf ya. Abah harus jelaskan apa adanya. Mari kita kembali. Karena kita harus bahagia. Udah, gak usah mikirin orang lain. Kalau mau. Karena jangan sampai kita. Karena kalau Abah melihat seperti ini.
Sekarang maaf ya, Abah sudah mendengar rencana-rencana dunia barat. Rencana-rencana Zionis. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Dubai. Biarkan kata mereka ambil minyaknya. Pak, hari ini di Qatar, di Dubai, di Arab Saudi, udah nggak ada industri. Mereka hanya poya-poya dari minyak. Yang negara yang jadikan andalanmu hari ini, nanti akan terkapar. Mungkin Abah sudah tidak ada pada saat mereka sudah terkapar. Kembali lagi jadi tukang angon. Kata Rasulullah, lihatlah. Kebangkitan Islam itu, kiamat akan terjadi kalau seandainya tukang gembala-gembala kambing itu sudah berlomba-lomba membangun. Hari ini sudah terjadi. Tapi bukan kehancuran. Justru kebangkitan Islam. Islam harus bangun. Harus bangkit. Karena hari ini kenyataan. Silakan. Abah tidak memfitnah siapapun. Kita menjadi jongos dari Korea. Kita menjadi jongos dari Taiwan. Kita jongos dari India. Kita jongos dari Cina. Bahkan yang bertebaran di mana-mana termasuk di Arab Saudi. Udah begitu disiksa, diperkosa, dibunuh. Allahu Akbar. Kalian bangga begitu sebagai umat Islam. Dan Tuhanmu sudah menjanjikan sorga hari ini. Kitalah yang harusnya menguasai hari ini. Makanya mari kiam, bangkit. Kiamatnya jangan diartikan hancur. Bangkit, kiam itu bangkit. Qiyamul lail, bangkit di waktu malam. Malam itu tidur. Makanya disebut qiyamul lail. Lail itu mati. Hei, bangkitlah dari kuburmu. Gitu loh maksudnya qiyamul lail itu. Bangkitlah. Kuburmu, indah tubuhmu yang telah mengkubur Ashabul Kahfi 309 tahun. Hari ini kita harus bangkit. Tunjukkan kepada mereka. Tadi, cuma kita adalah, kembalilah pada Islam. Islam itu adalah, berserahlah pada Allah. Muhammad mengajarkan menjadi seorang hamba. Maka dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan diartikan menyembah. Oleh mereka dibelokkan, kita suruh menyembah. Siapa yang mau disembah? Emang Tuhan itu tapekong? Nggak ada istilah sembah menyembah. Maka disinilah sesungguhnya kita pada saat sholat itu menyaksikan afalnya doang. Tidak menyaksikan afalnya. Dengan thariqat menyaksikan asmanya, merasakan afalnya pada tubuhmu. Seorang wayang, seorang hamba. Kata Nabi Isa, Ana Abdullah, menjadi Abdullah, hamba Allah. Bukan hamba nafsu. Karena tidak sujud tadi kata iblis tadi semua. Illa iblis. Maka pada saat Allah bicara di situ ada Allah, ada iblis, ada malaikat, ada Adam. Sebetulnya itu sedang bicara syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Ngomongin jasad, ngomongin hati, ngomongin bicara. Iblis adalah tubuhmu yang tidak mau sujud itu. Sebenarnya. Karena kalau tidak diartikan begitu, engkau akan ada jihad. Oh ini Allah, ini Jibril. Itulah yang kata siapa Ustadz tuh, yang kondang itu. Tadi semua, di metro waktu habis lebaran. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini Allah menyuruh iblis ke situ, ditunjuk ke situ. Allah menyuruh malaikat dan ajajil sujud pada Adam. Kalau diartikan begitu, Tuhanmu itu bisa ditunjuk. Sesungguhnya sedang bicara pada tubuhmu. Adam ya kamu. Adam adalah ruhmu, malaikat adalah. Di situ ada nur dan nar. Itulah kenapa nur dan nar. Jadi malaikat itu bisa menjadi setan dan malaikat. Karena nur dan nar sebenarnya. Hakikat alifnya lafaz Allah. Hakikat alifnya adalah hakikat jalalnya Allah. Nur, nar. Maka itu jiwa kita kayak bandul. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Fujuraha pada saat bersama nar. Wa taqwaha bersama dengan nur. Itu Allah sedang bicara begitu. Pada kita syariat, tarekat, hakikat, makrifat, jasadmu, hatimu, ruhmu, sirmu. Allah itu sirmu. Kalau tidak begitu berarti semuanya adalah jihad. Dan setiap diri manusia adalah kerajaan, satu kerajaan bagi Tuhan. Maka baginda Nabi bersabda, siapa membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Betul itu. Ya. Itulah kenapa sahabat di dalam diri kita ada 9 ruh. Ada ruh nabati, ada ruh hewani, ada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi, ruh idofi, ruh nabati tadi semua. Karena kita akan berpulang tergantung ruh itu nanti. Pada saat kita tidak pernah menemukan Muhammad dan Allah di dunia ini, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma
wa adallu sabila. Maka ruh itu akan siap masuk ke tumbuhan, ruh itu siap masuk ke binatang, ruh itu siap masuk kepada apapun, bahkan ruh itu siap masuk malaikat. Maka itulah yang berbaris sofan itu bukan. Itulah ruh yang sudah sampai pada martabat nurun ala nurin. Ya. Pahami ya. Kalau tidak paham sekarang ya kapan lagi. Tadi semua maka kata Abah, hari ini tidak ada, boleh lagi kita ilmu. Karena hari ini adalah sudah dekat dengan kebangkitan. Nabi bersabda, kiamat akan terjadi adalah kata Jibril, tadi semua. Jibril juga bukan sosok, tadi semua ya. Ada pada diri Nabi. Ya. Maka jangan bayangkan waktu Nabi menerima surat Quran. Maka tadi orang masih bingung. Tadi, mana hadis kursi? Mana hadis? Mana yang disebut Quran? Semua pada tubuh Nabi. Makanya keluarnya di mulut yang sama. Di mana levelnya? Itulah kalau nggak mengerti buat diri kita ini adalah 4 stasiun. Quran adalah pada saat ada datang dari sirmu. Tadi. Hadis kursi pada datang dari ruhmu. Tadi semua. Sama saja di sini. Kemudian apa yang disebut hadis? Kalam pada hatimu sebagai Muhammad. Makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebenarnya semuanya juga firman Allah yang dikatakan oleh Muhammad itu. Cuma tinggal di mana dia stasiunnya. Itu saja sebetulnya. Kalau kalian ngerti. Jangan lagi dianggap ini Muhammad di Gua Hiro. Ini Jibril diutus oleh Allah. Allahnya di langit ke-7. Coba pikirkanlah menurut tauhid. Nggak usah capek-capek. Baca aja Tijan yang paling kecil. Kifayatul Awam. Tadi semua ya. Maka mari kita rubah hari ini menjadi orang yang kaya. Hargai tubuhmu berapa mahal, ginjalmu, matamu, anggota tubuhmu. Karena inilah Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, semua. Di sini Ibrahim. Allah bicara Ibrahim itu ada pada kita semua. Karena kita satu kerajaan Tuhan. Maka disebut alam sogir, alam kecil. Inilah alam kecil. Ada Tuhan, ada Jibril, ada maka. Itulah yang pertama. Kalau kita mau kaya, perasalah betapa kalian memiliki segalanya. Betapa gagahnya kalian. Dari semua. Jangan hinakan. Maka Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah sudah muliakan bani Adam. Karena sudah dilengkapi dengan segala kekayaan. Tinggal kalian sendiri menyadarinya, menemukannya. Karena Allah yang dulu adalah Allah yang ada pada dirimu. Allah yang ada pada Ibrahim. Ya Allah yang ada pada dirimu. Rasul Muhammad yang ada pada Ibrahim. Yang ada pada dirimu. Rasul Muhammad yang ada pada Ahmad juga ada pada dirimu. Karena dia tidak akan pernah wafat. Dialah Rasulullah. Ya. Tadi semua. Ya. Maka inilah sahabat. Maka arti al-ghina adalah kaya. Maka kaya akan dulu di sininya. Kenapa? Karena merasa kaya bersama Allah. Bersama Rasulullah. Bersama malaikat muqarrabin. Bersama para nabi ulul ajmi. Bersama 4 sahabat. Semua ada pada bersama Muhammad yang menjadikan rasa pada diri kita. Jadilah kita ini adalah sebuah kerajaan Allah. Surga. Tadi semua ya. Nah inilah kemudian di alam dunia ini sahabat. Kita akan diajarkan dengan sesuatu Ya'juj wa Ma'juj. Yang berseberangan. Sebetulnya hanya pelajaran saja kepada kita. Karena nikmat makan itu setelah lapar. Nikmat sehat itu setelah sakit. Nikmat lebih itu setelah kurang. Nikmat menang itu setelah kalah. Nikmat lapang itu setelah sempit. Tapi itu adalah surga dan neraka yang diajarkan kiri kanan. Maka hikam begitu banyak hikmah. Jangan kamu bukan milik sempit, bukan milik lapang, bukan milik sehat. Nah inilah pada saat kamu sudah bersama dia. Yang kodim tidak ada lagi kiri dan kanan susah. Kamu nanti akan tidak ada siang dan malam pada dirimu. Tidak ada lagi susah dan senang. Akan senang selamanya. Itulah surga. Hari ini, saat ini. Maka kematian pun akan datang ganti karena tubuh ini hukum gravitasi. Karena pada saat usia kita sudah di atas 50-60 tahun ke atas. Kata Allah, udah ya, aku ganti dulu casingmu. Biar kau bisa menikmati dengan nikmat senikmat-nikmatnya. Nanti aku bisa tempatkan engkau di Mindanao. Di sebuah pulau. Kau nikmatilah kehidupan di situ. Nah, Allahu Akbar. Tadi semua. Maka bagi orang-orang tertentu. Maka kenapa Robi Adawiyah? Kenapa Ali bin Abi Thalib? Kenapa Jalur begitu terus merayu-rayu, ingin buru-buru ganti casing? Tadi semua. Karena kalian nggak ngerti aja tadi semua ya. Jadi itulah ya. Maka pahami lagi. Maka kenapa juga ada hadis mengatakan mulailah hidup pada saat umur 40.
Dan Nabi Muhammad menjadi Rasul usia 40. Nah inilah cara kalian mendapatkan surga hari ini. Pahami tadi. Kata Nabi Muhammad adalah sesungguhnya aku menjadi Rasul usia 40. Pahami itu. Ya, 40 adalah. Maka 40 adalah 4. Pahami semua ya. Maka orang barat mengatakan life begin at 40. Hidup itu dimulai pada saat 40. 4. Kalau belum 4. Kalau syariat saja baru 1, thariqat saja baru 2, hakikat saja baru 3, makrifat itu baru 4. Barulah. Kalau ngomongin kelapa baru 1 itu baru sabut, kulit. Tapi kemudian batoknya itu thariqat. Kemudian hakikatnya itu adalah daging kelapa, tapi minyaknya adalah itulah 4. Ya. Maka mulailah pahami sedulur papat yang ada pada diri kita. Tadi Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, semua ada 4 pada diri kita. Mulki nanti Abah pahami ya. Sudah bisa merasakan pada af'al Allah pada tubuhmu. Asma Allah pada hatimu. Sifat Allah pada ruhmu. Rahasia Allah pada sirmu. Tadi semua ya. Tadi semua ya. Muncullah syariat pada tubuhmu. Thariqat pada hatimu. Hakikat pada ruhmu. Makrifat pada sirmu. Kau sudah berpindah dari amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Maka kau sudah surga hari ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, sudah diundang sama dia. Dia tidak mengundang ya ruh mutmainnah. Berarti kalian masih hidup tuh diundang oleh Allah. Ayo, kalian sudah ngerti dengan 40. Hidupmu sudah mulai dengan 40. Dari 4 tadi. Kata Tuhan, irji ila rabbiki, kembali pada Tuhanmu. Sekarang jadilah nun. Tidak lagi dengan titik ba. Sekarang naiklah kepada perahu Nuh. Nah gitu. Ya, kalau tidak naik, kamu jadi Kan'an, celaka. Ayo naik ke dalam. Ini selalu keluar terus, di luar terus. Mentang-mentang di luar ada mercy, ada apa. Semua itu akan wujud pada dirimu. Kalau engkau sudah ngerti siapa dirimu. Apapun yang kata di sini, akan muncul yang di luar. Karena segala apa yang dohir ini, dari yang batin semuanya. Nah ini kita tertipunya luar terus keluar. Apalagi udah berhentilah cari guru ke kiri, ke kanan, kemana. Mulailah sekarang bicara pada dirimu. Bahkan gak usah ke Abah. Tadi semua ya. Kalau kalian sudah paham ilmu Abah, gak usah datang ke Abah. Mulailah kalian. Biarkan guru sejatimu tersenyum. Biarkan Allah yang ada pada dirimu tersenyum. Biarkan Rasulullah. Jangan dia marah cemburu dengan Abah. Jangan cemburu dengan tadi. Hanya lihat surat Taubat 40. Jangan jadikan rahib-rahibmu. Ustadz-ustadzmu. Mungkin kalau itu kan kepada zaman Nabi Musa. Jangan jadikan pendeta-pendetamu kata Allah sebagai ilah bagi dirimu. Ini istilah mursyid, istilah apa semua. Itu hanya ada. Sejak kapan itu adanya? Ya. Marilah kita sekarang kembalikan tadi semua ya. Marilah. Kalau sudah mutmainnah, udah dia sudah makan. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kamu sudah ridho, aku pun meridhoimu. Fadhuli fi ibadi. Bergabunglah menjadi hambaku. Di dunia menjadi hamba Allah. Itulah. Abada ya'budu ibadatan. Mulailah mengabdi. Sebagaimana Nabi Muhammad menjadi hamba Allah. Sebagaimana Nabi Isa adalah ana Abdullah. Aku hamba Allah. Ya. Ayo mulai jadi hamba Allah. Tadi semua. Mulailah Islam. Tapi sayang untuk hamba Allah itu harus menyerah. Tadi semua. Ya. Itulah sholat diperlambangkan dengan aku menyerah padamu ya Allah. Akbar. Akbar itu bukan kabir. Kalau akbar sudah habis. Tidak ada lagi yang lain. Alhamdulillah, tubuhmu sudah jadi alhamdulillah. Tadi semua. Alif adalah kepalamu. Lam adalah tanganmu. Ha adalah dadamu. Mim udalmu. Dal kakimu. Maka sekarang seluruh puji. Alif lamnya, alif lam lil istighraq. Seluruhnya ini alam Tuhan yang harus kamu rasakan. Sekarang kamu mengeluh. Merasa miskin. Merasa apa. Bagaimana? Inilah kerajaan Tuhan. Kau ciptakan yang di luar itu nanti. Cukup kau katakan pada dirimu sendiri sebenarnya. Ini maunya buruh keluar terus. Cari ilmu keluar terus. Udah dari awal penjajahan manusia. Dengan judul guru dan murid. Hanyalah inilah yang harus dirubah. Ayo kita rubah. Rubah. Karena ulama-ulama dulu yang menemukan ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu badi. Bahkan ilmu falak, ilmu matematika, ilmu kimia. Semuanya dulu gak ada gurunya. Allah lah gurunya. Ayo. Walaupun sekarang bukan berarti menjauhi gurumu. Tapi mulailah sekarang juga. Kamu sesuaikan ke dalam. Tadi semua. Mulailah belajar. Tanya. Kalau nggak percaya sama Abah. Tanyalah kepada hatimu. Sok.
mulai. Apa saja tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang apa, tentang isi Quran, tanya pada dirimu. Maka nanti aneh, kok kamu kayak apa Quran sih? Haha, itu baru kau ngerti. Makanya kata orang, kok abah kayaknya tahu. Ya, saya sadar nggak sadar kayaknya kayak hafal aja Quran itu. Begitu ingin ngomong di dalam udah ngomong duluan. Tadi semua ya. Tadi semua ya. Maka mari ayo kita lihat tadi semua ya. Bahwa kalau sudah kita mutmainah berarti kita sudah mulai iji ila rabbiki radiya fadkhuli fi ibadi nah sudah surga. Di sini apa yang kau raih? Jannatul ma'wa. Seluas apa? Seluas langit dan bumi kata Allah. Silahkan ke Barcelona, silahkan ke Paris, silahkan ke mana. Kelilinglah dunia kau nikmati bumi Allah. Karena ini adalah diciptakan untukmu. Adalah semua ya. Sebagai Allah ceritakan caranya. Bagaimana kisah orang yang pernah berhasilnya. Kayak Sulaiman, kayak Maryam. Banyak kisah dalam Al-Quran. Bagaimana ada Raja Zulkarnain dan semuanya. Allah kisahkan dari semuanya. Ini orang Islam, aku nih orang lemah, aku nih orang miskin, aku nggak pantas bahagia, aku nggak, aduh, ya udah. Mulai sekarang, ayo kamu bangkit, banggalah dengan dirimu, jangan hinakan lagi dirimu. Itulah Imam Qushairi. Jangan kau taruh kepalamu di kakiku. Tadi semua. Kalau kamu ingin berjalan bersamaku, anggap aku sahabatmu. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Kenapa tidak ada guru dan murid? Sahabat. Karena kalau udah sahabat, nggak ada sul adab di antara berdua. Akan terbuka, akan mengadu sebagaimana pada sahabatnya. Ya, inilah etika yang harus dibangun kembali. Kembalikan kepada zaman Rasulullah sebagai sahabat. Dan ulama-ulama yang rasihin selalu mengatakan muridnya sahabat. Sebagaimana Imam Ali Al-Khawas dengan Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu adalah sebetulnya Ali Al-Khawas itu muridnya Imam Sya'rani dalam syariat. Tapi kemudian adalah menjadi mursyidnya, guru ruhaninya. Imam Ali Al-Khawas menjadi guru ruhani Imam Sya'rani. Ya. Nanti tentang Imam Ghazali juga sama. Berguru kepada tukang soal sepatu. Ya. Jadi jangan kau pernah bangga. Kalau dibandingin ilmu, dibandingin Imam Ghazali nggak ada apa-apanya kita. Tapi Imam Ghazali sekalipun akhirnya menyuksuk kepalanya. Berguru kepada orang yang sesungguhnya justru tidak berilmu. Tapi ruhnya hidup. Nah itulah ya. Harus dipahami tadi semua ya. Karena ilmu itu akhirnya menjadi huldi-huldi yang menjadikan hijab nuraniyah. Yang menjadikan jauh kita dari Allah ya. Jadi setelah kita memahami tadi semua. Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Sudah kenal ada jasad. Dibagi 4 lah tubuh kita. Tadi 40 itu jasad. Kemudian hati. Kemudian ruh dan syir. Tadi semua. Karena kita terdiri dari wadi, madi, mani, manikam. Itulah hakikat tubuh kita dari alif, lam, lamha, narun, hawaun, maun, turabun. Itulah kenapa life begin at 40, 4. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Jannatul na'im untuk hatimu. Jannatul firdaus untuk fuadmu. Jannatul kurbah untuk sirmu, rasamu. Maka dapat surga dalam tubuh kita. Dari semua, ya. Itulah kenapa kata baginda Nabi. Malah ainun ro'at itu tadi semua. Wala ainun apa kata Nabi? Surga itu tidak bisa kamu lihat keindahannya dengan mata dan tidak bisa keindahannya dengan telinga dan tidak bisa ada dengan pikiran. Ya itulah Allah yang laisa kami selihi yang ada pada dirimu. Ya gimana kamu bisa lihat dengan mata? Bagaimana kau bisa dengar dengan telinga? Itu sedang bicara Allah yang laisa kami selihi tadi semua ya. Nah inilah ya, kemudian juga tubuhnya sudah menjadi buah tin, watin, wazaitun, waturisin, wahadal balad. Nah, surganya tumbuh pada dirimu, wahadal baladil amin. Kau sekarang sudah tidak lagi ke kiri dan kanan, tidak susah dan senang karena kau sudah bersama pemilik susah dan senang. Kau tidak lagi siang dan malam, kau sudah menjadi bersama pemilik siang dan malam. Kau sudah ketemu tadi Allah dan Rasulnya. Kau bukan lagi adalah Juj, Ya'juj, wa Ma'juj. Hanya orang-orang yang kena duhon pikirannya, kabut. Ya, kabut, itulah. Mengajak engkau meliputi matahari, ebit luar biasa. Tadi semuanya. Ada kabut. Akhirnya terjadi duhon. Akibat ada duhon, manusia menjadi Ya'juj, wa Ma'juj. Carinya Juj, sini Juj. Yang cari Juj itu Kurawa. Pandawa itu Kul, maka yang dia deketi adalah Krishna, Allah,
pemiliknya. Guru kami pengerasa Abah dulu. Abah nggak nyuruh kamu cari dunia. Abah ngecuruh kami cari akhirat. Carilah yang punya. Sekarang muridnya udah jauh. Malah carinya dunia. Ada yang cari akhirat. Bukan cari Allahnya. Tidak mau melanjutkan gerbangnya. Gurunya sudah ngasih pintu tol. Ini diam saja di torikot. Sama saja manusia 2/4. Belum manusia 3/4. Kan tadi. Life begin at 40. Kalau sudah syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Maka dikirnya dari ma'goflatin kepada dikir ma'yakdotin kepada dikir ma'hudurin. Barulah zikir ma'goibatin. Itu yang diajarkan. Dan salah menafsirkan dari gurunya sendiri. Akhirnya Abah menyaksikan murid-murid tadi pengerasa Abah banyak yang kelapayan. Tadi semua ya susah dunianya. Susah juga bahagianya. Maaf. Ini kenyataan ya. Marilah kita kembalikan. Watin adalah tubuhmu. Wazaitun adalah jantungmu. Tadi semua. Ya. Kalau sudah zaitun pada dirimu tadi semua. Inilah insya Allah. Kalau sudah. Kenapa juga adalah Tuhan Sunan Kalijaga membuat ketupat. Laku kang papat. Karena insya Allah kalau sudah kamu ngerti zaitun di sini. Zaitun adalah syarqiyati wala gorbiyah. Tanamlah di situ kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Bukan susah, bukan sempit, bukan senang, bukan surga, bukan neraka, bukan siang, bukan malam, bukan dunia, bukan akhirat. Tauhidkan syuhudul kasyrah bil wahdah, kembali pada titik itu. Baru kau pada saat kau lahir kembali, kau tidak ada lagi akan menemukan, hanya kau menemukan satu saja. Kalau bersama Allah, bersama cahaya tadi semua, maka engkau akan bahagia selama. Itulah yang dikatakan khalidina fiha. Tapi kalau tidak bersama dia, akan berada dalam neraka fiha khalidun. Karena bersama kegelapan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumat ila nur. Allah itu akan membawa kamu dari gelap kepada cahaya. Selalu dengan cahaya itu nampak segala persoalan. Ilmu nampak, surga nampak, barjah nampak. Maka kata Abah, kan saking nampaknya kata Abah, kalau kalian percaya di kuburan itu ada yang digebukin, kasih aja ke Abah. Ya, silahkan. Saking Abah yakin Tuhan Abah yang begitu cinta pada kita. Rasulullah yang begitu cinta pada kita. Mana ada umat Rasul Muhammad. Apalagi sudah kau mengerti mimha mimdal. Mana ada makhluk Allah akan menyiksa tubuhmu yang mimha mimdal. Ruhmu alif lam lam ha. Tidak ada akan lagi. Bahkan kamu sudah mengerti matamu Jibril, telingamu Mikail, mulutmu Israfil, hidungmu Ijrail. Napas, anfas, tanafas, nufus. Syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Maka kau sudah lebar. Tuh, lebar rezekinya. Lebar sehatnya. Habis lebar adalah engkau akan lebur. Leburlah segala kesulitan kepada dirimu. Ya. Pada saat kegelapan ada. Maka datanglah cahaya. Aku tadi. Ja'a nur. Itulah kenapa ketupat menggunakan janur, ja'a nur. Pada saat sudah datang nur, ida ja'a nusratullah, nasrullah. Begitu datang pertolongan Allah. Tadi semua. Tadi semua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Din, bukan agama. Afwaja. Berbondong-bondong dengan bahagia. Ja'a nur. Tuh. Maka insya Allah kamu akan lebar. Akhirnya adalah sudah lebar, akan lebur, ya, akan labur, kamu dihias tadi semua. Tadi karena kenapa? Kamu sudah jadi kau kabun, dilabur, kau menjadi permata yang mahal. Tadi semua. Maka permata yang mahal dalamnya kau sudah temukan, maka tubuh ini akan dimuliakan. Tadi semua. Jangankan kamu punya burung 1 miliar aja, tuh kau abai dulu, sangkarnya dibuat. Sebagian dari emas 400 juta tuh sangkarnya sengaja dibuat 200 juta. Abah ingat dulu. Kenapa? Karena burungnya Susi Susanti itu 1 miliar. Nah, kalau kamu sudah punya nilai, dan yang kata Allah adalah akan kuberikan rizki mayyasha, ilmu mayyasha, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Tadi setelah kamu kau kabunduriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, pohon sejarah mubarakah akan tumbuh, maka buahnya kamu akan panen, akarnya menancap di bumi, di jasadmu, dan pucuknya menancap di ruhmu. Tadi semua ya.
cahaya pada jasadmu di ujung bersama Rasulullah, di ujung Rasulullah Allah, maka kita sudah mendapatkan surga di dunia ini, sahabat. Maka tadi berhentilah mencari keluar, mulailah belajar ke dalam. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu adalah bil wujud. Man arafa nafsahu bil maut faqad arafa rabbahu bil hayat. Tuh. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Tuh. Waduh, sahabat. Kalian layak menyaksikan. Bahkan maaf ya. Mungkin sedikit saja bocoran dari Abah. Di alam sini ada barja, ada kehidupan 7 lapis. Yang lapis ketujuhnya disebut pimak adisyidkin inda malikin muktadir. Di lapis yang kedua saja, sudah tidak lagi hukum alam yang 10 itu berlaku. Hukum tarik menarik. Hanya satu saja. Hanya di alam itu, baru alam yang kedua. Sudah hanya alamnya, tidak ada lagi. Ini yang takutnya menjadikan salah, ya. Ya artinya tidak akan ada gravitasi di alam kedua itu. Maka kamu muda selamanya. Pohon selamanya berbuah. Semuanya kamu nyebrang, ya. Ya, barangkali kalau Anda ke sini, kalian bisa ngobrol dengan istri Abah tadi semua, ya. Bagaimana Abah sering pamit, ya, karena tadi semua. Ya itulah susahlah, ya. Abah mau ceritanya. Ada alam di sebalik ini itu. Bainahuma barzahun la. Tadi marojal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzahun la yabqiyan. Ada barzah. Dan itu kayak labirin. Maka jangan aneh banyak hilang makhluk di dunia ini. Tapi dia ada di alam seberangnya. Maka juga jangan bertanya dulu. Kok kenapa kata Abah ada reinkarnasi. Kok manusia bertambah terus. Ya. Karena dari alam sini bisa berpunah-panih alam. Semua, ya. Tapi yang bertambah itu sebetulnya bukan pada wujud binatang. Pada saat manusia sedikit, mereka ada pada wujud yang lain, ruh itu. Ya kalian susahlah, tidak difahami. Cuma Abah buka bocoran supaya kalian bernafsu tadi semua. Ada alam di luar alam ini yang tidak ada sakit. Semuanya, tidak ada malam. Ya. Bahkan baru alam kedua. Tidak ada lagi rasa lapar. Semuanya nyaman, rasa kenyang tadi semua. Semuanya nyaman, rasa wangi, ya. Tidak ada lagi bau, hanya ada wangi tadi semua. Inilah ya supaya, maka kata Abah juga, ini tidak seperti yang kau lihat dalam kehidupan ini, sahabat. Maka itulah, raihlah kata Allah, surga seluas langit dan bumi. Tadi semua 7 lapis langit tuh. Sebetulnya disitulah yang ada. Kau akan bertemu dengan guru-gurumu. Kau tergantung mereka di martabat mana ada. Tapi di penghujungnya mereka ada yang disebut dengan lapis yang ketujuh dalam pimak adisyidkin inda malikin muktadir. Di tempat yang benar menurut Allah bersama Rasulullah dan seluruh Rasul dan para aulia dan para anbiya. Dan hari ini sebetulnya kalian boleh jalan-jalan ke situ bagi orang yang sudah punya sultan kekuatan, ya. Dan di alam situ, ya, ada yang datang bersilaturahim kepada kita. Maka kata Abah, silakan tanya istri Abah, ya. Sampai Abah sering berkata, karena takut kalau Abah pergi nanti di rumah, karena waktunya berbeda saat tidak ada ruang, waktunya beda. Inilah yang kadang-kadang kita nggak bilang, takutnya pergi begitu saja, akhirnya banyak. Ya tadi semua banyak dari keluarga Abah yang tiba-tiba hilang. Tadi kadang-kadang bukan hilang, dia berpindah saja tadi semua. Nah, inilah ya. Karena kita inilah neraka sebetulnya alam ini. Tapi kalau kalian gak hari ini, ya artinya kalian tidak akan pernah. Di sini saja sudah neraka, bagaimana mau masuk ke alam berikutnya? Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Tapi di sininya dulu dibentuk, barulah kalian akan masuk. Tadi semua ya. Hari ini, bukan nanti. Dan mereka bisa turun ke alam ini. Dan kalian tergantung dari kemampuan. Bisa masuk ke alam. Tadi semua ya. Abah saja baru sampai pada alam yang kedua. Jadi mampu untuk masuk ke alam ketujuh ke sono. Nah inilah ya. Mari kita berproses tadi semua. Itu Tuan Syekh Abdul Qadir benar. Qalbi, kutbi, wa qalabi, lubnani, syirri, khadina. Syirku hidirku. Maka kau akan bertemu hidirmu antara perbatasan marojal bah. Roini yaltaqiyan. Antara alam satu dengan alam yang lain. Tadi semua ya. Syirri khadiri wa ainuhu urfani.
Harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wahab. Nah ini yang harus dibangun dulu. Jangan sampai Fir'aun adalah nafsuku, Haman adalah ya hawaku tadi semua. Nah ya itu saja mungkin dari Abah Marke. Ya marilah kita raih kebahagiaan kita. Ya marilah kembali pada Allah. Hanya Dia yang bisa membawa. Tidak mungkin dengan amalmu, tidak mungkin dengan sholatmu, tidak mungkin dengan tahajudmu. Lihat dalam hikam. Selama kamu beribadah dengan dirimu, dengan jasadmu, kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Hanya Allah yang tahu Allah. Hanya Allah yang bisa membawa kepada Allah. Syaratnya, hadirkan Allah. Jangan Allahnya belum kau kenali dari hari ini. Liko'lah dengan paman kana yarju. Liko'a rabbihi fal ya'mal amalan saleh. Nah, barulah kamu amalkan. Setelah kau liko, bertemu, kau akan kenal. Setelah kenal, barulah engkau akan ingat dikir. Dikir itu konsekuensi dari kenal. Kenal itu konsekuensi dari liko. Dan liko itu konsekuensi dari syahadat. Kau bertemu dengan Allah dan Rasulnya sekarang, saat ini, di tempat ini. Semua ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru sahabat, sesuaikan ya. Nanti silakan dipilih karena Abah menyampaikan sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi silakan tadi semua. Dan yang bertanya Abah, jadi saya jadi guru murid Abah. Saya siapapun yang menganggap apa kepada Abah, itulah yang kau anggap tadi semua ya. Jadi intinya ya, jangan sampai kita ada ikatan nafsu hanya sebatas akhirnya nanti saling memanfaatkan ya. Abah tidak mau yang demikian. Mari kita berjalan menuju Allah supaya selamat sama-sama. Abah selamat, kalian selamat tadi semua ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.